netizen, selamat siang. Gimana nih kabar kalian di hari ini? Semoga selalu baik ya. Oh ya, perkenalkan namaku Mia. Nah, seperti yang kalian sudah tahu bahwa 1 bulan yang lalu kita sudah pernah live nih, Sini Sehat pernah live bersama salah satu psikolog yang cantik yaitu Kak Friska Melisa Iskandar membahas tentang toxic people. Nah, untuk tema yang hari ini itu nggak kalah menariknya loh netizen, karena hari ini kita akan membahas tentang all about insecure. Wow, itu pasti bakal seru banget sih. Nah, langsung aja ya kita undang kakak cantiknya. Ya, gimana nih Kak kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Mia gimana? Baik juga dong. Ya ampun Kak, makin hari makin cantik deh. Aduh, kamu juga. Oke deh, mungkin aku mau infoin dulu ya Kak, buat healthizen yang mau tanya-tanya bisa langsung ke kolom yang tanda tanya. Nanti kalau ada sesi tanya jawab, beberapa pertanyaan dari healthizen bakal kita jawab bareng-bareng sama Kak Friskanya ya, oke? Oke. Gitu. Nah, di sini kan Kak, kita udah Senin Sehat sudah infoin beberapa hari yang lalu karena kita hari ini mau bahas tentang all about insecure. Tapi Ya. sebelumnya aku mau nanya dulu nih Kak, insecure itu kalau dari sisi psikologi gimana sih? Karena aku taunya insecure itu kayak takut, nggak percaya diri. Udah sih cuma sebatas itu aja, tapi mungkin lebih jelasnya itu seperti apa sih Kak? Gitu, mungkin boleh dijelaskan sedikit Kak? Iya, oke. Jadi kalau dari sisi psikologi sendiri, insecure adalah perasaan tidak aman yang muncul karena persepsi diri kita terhadap diri kita sendiri sebagai sosok yang tidak mampu, tidak berdaya, tidak ada artinya, tidak bermakna. Intinya dan yang akhirnya tadi terproyeksi ketika kita akhirnya bergaul di dalam lingkungan keseharian ya menjadi takut dan tidak percaya diri. Jadi kelihatannya seperti itu. Tapi di dalam diri kita kenapa sampai akhirnya kita nggak percaya diri dan takut karena kita memandang diri kita itu sebagai dibandingin orang lain saya nggak ada artinya, dibandingin orang lain ini saya nggak bermakna, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak berdaya, nggak punya kemampuan, nggak punya daya untuk melakukan sesuatu seperti itu. Akhirnya kita merasa nggak aman, nggak nyaman dengan diri sendiri seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya Kak. Terus kalau insecure itu kan tadi kayak rasa percaya diri, seperti itu kayak salah satunya. Tapi sebenarnya tuh penyebab dari insecure itu apa aja sih Kak? Kenapa kita sebagai manusia terkadang ngerasa insecure gitu, tapi sebenarnya penyebabnya apa aja tuh Kak? Ya, jadi kalau ditanya penyebab insecure itu apa aja, kurang lebih ada 3 penyebab besar ya, 3 hal besar yang menyebabkan insecure. Yang pertama itu biasanya kejadian-kejadian negatif yang ada di masa lalu, yang terjadi kepada kita di masa lalunya. Kejadian negatifnya seperti apa? Misalnya, ya mungkin di masa lalu kita ada mengalami penolakan dari orang lain, misalnya. Dan penolakan tersebut berakibat ke juga yang menjadi penyebab, misalnya kita kegagalan hubungan kita dengan orang, misalnya dengan pasangan, atau kegagalan hubungan dengan teman, misalnya, yang tadinya baik, berhubungan baik, jadi nggak berteman lagi. Yang tadinya kita punya pacar, punya pasangan, nggak jadi punya pacar atau jadinya putus, nah gitu. Atau misalnya yang sudah ke jenjang berikutnya yang lebih tinggi, sudah menikah, ternyata ada kegagalan juga dalam hal hubungan. Nah itu biasanya menjadi trigger tuh. Jadi kegagalan-kegagalan atau pengalaman-pengalaman negatif di masa lalu. Nggak mesti dalam hubungan aja, tapi lebih ke mungkin penolakan dari orang, kritik yang berlebihan dari orang, atau misalnya pas masa kecil kita mendapatkan tuntutan yang terlalu tinggi dari orang tua, dan ketika kita nggak mencapai tuntutan, efeknya kok kita malah dihina, dikecilkan, dibilang tidak berdaya, seperti itu. Jadi yang penyebab pertama itu pengalaman-pengalaman negatif di masa lalu terkait penolakan dari orang lain. Kemudian yang kedua bisa juga ketika kita berada di masa kini, kita berada di dalam lingkungan yang mengkritik kita terlalu tinggi. Di lingkungan yang ternyata beda banget nih karakteristiknya dengan kita, sehingga kita merasa, kok saya nggak bisa seperti mereka ya? Kok saya jauh di bawah mereka ya? Gitu. Misalnya kita berada di lingkungan yang standarnya lebih tinggi, dan itu mereka benar-benar memandang itu penting, sehingga siapapun yang nggak bisa mencapai itu, dan mungkin kita gitu salah satunya yang nggak bisa mencapai standar-standar atau tuntutan dari lingkungan kita sekarang, ya kita dikecilkan, kita diremehkan.
kita dianggap sebelah mata secara berlebihan, nah itu juga bisa menjadi penyebab. Yang kedua. Yang ketiga, ketika kita akhirnya dari pembentukan itu yang tadi ya, masa lalu, penolakan masa lalu, kemudian di masa sekarang juga kita mendapatkan kritik dan tuntutan yang tinggi, akhirnya kita bersikap keras, terlalu keras terhadap diri kita, menuntut diri kita untuk menjadi sempurna. Friska, kamu harus bisa deh memenuhi maunya nih lingkungan kamu, teman-teman kamu minta kamu mesti langsing, kulitnya mesti nggak boleh ada jerawat satupun gitu misalnya. Kamu harus begitu, kalau nggak begitu berarti kamu nggak oke. Nah, jadi kita menuntut terlalu keras terhadap diri kita, akhirnya untuk menjadi perfeksionis gitu, menjadi terlalu perfeksionis. Jadi 3 hal itu, Mia. 3 hal itu ya. Mhm. Mungkin kebanyakan dari orang sih yang ketiga itu ya Kak, kayak mungkin dia ngelihat temannya atau apanya standarnya lebih tinggi, terus dia kayak, oh gue harus jadi kayak dia. Jadi kayak, aduh insecure sendiri gitu, karena memaksakan diri sendiri yang sebenarnya ya nggak bisa dipaksain juga gitu, jadinya malah insecure sendiri, jadinya malah nggak percaya diri sendiri gitu ya kayak. Betul, tadi memaksakan diri untuk menjadi seperti orang lain, padahal kita perlu paham di sini, mungkin saya perlu tekankan, setiap dari kita itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing sesuai porsinya. Jadi kalau kita membandingkan benar-benar harus jadi kayak dia, itu sebenarnya kita terlalu keras ya terhadap diri kita, karena mungkin ada hal yang dia punya, kita nggak punya, tapi sebaliknya, ada hal yang kita punya, dia pun tidak punya, gitu. Seperti itu. Oke. Keren banget sih. Oke deh Kak, kalau untuk ciri-ciri seorang insecure itu Kak, seperti apa? Mungkin bisa dilihat ciri-cirinya atau gimana gitu Kak? Ya, ciri-ciri orang yang insecure tadi ya, biasanya itu ketika masuk ke ruang sosial, biasanya nggak mandiri, dia nggak bisa mandiri. Jadi orangnya nggak mandiri, kemudian ya tidak percaya diri, minderan, apa-apa nggak berani, apa-apa takut, apa-apa malu, gitu. Jadi serba nggak percaya, dia nggak percaya sama dirinya sendiri, dia insecure bahwa oh kalau saya nih yang maju, kalau saya yang ngapa-ngapain pasti hasilnya jelek, gitu. Nah ini ada kaitannya juga dengan ya yang kemarin kita teleponan tentang akhirnya ya dia menjadi over negative thinking gitu, karena dia itu pun salah satu trigger tuh, pencetus yang memperparah kondisi insecure itu, ketika dia memiliki persepsi diri yang tidak bermakna, tidak berarti, kemudian mulai deh over negative thinking, berpikiran macam-macam. Iya, berpikiran macam-macam, padahal belum terjadi, ya udah jadi deh, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya orang melihat ya dia mah nggak percaya diri, dia mah apa-apa serba takut, apa-apa nggak bisa sendiri, kayak gitu. Oke. Itu ciri-cirinya Kak. Kalau untuk dampaknya, ada nggak Kak dampak insecure itu? Ya, kalau dampak insecure pastinya ada untuk terhadap kondisi mental kita, ya berarti kita ini dong, menekan dan mematikan kondisi mental kita sendiri. Kalau kita terus-menerus berada di kondisi insecure. Nah, kemudian ketika kita mentalnya menjadi sudah kerdil, ya kita pastinya nggak bisa produktif nih ya. Kita nggak bisa memancarkan atau memancarkan ini, kemampuan kita yang sesungguhnya. Ya, potensi diri dan kelebihan yang sebenarnya kita miliki akhirnya ketutup karena perasaan insecure kita. Jadinya kan sayang ya, jadinya yang orang lihat kamu nggak bisa apa-apa, padahal sebenarnya ya itu yang tadi saya bilang, setiap manusia itu punya kok potensi diri dan kelebihan dirinya masing-masing, tinggal itu diasah aja. Nah itu menjadi ciri khasnya dia, yang yaitu makanya semua manusia unik, nggak ada yang lebih bagus, nggak ada yang lebih gimana kan sebenarnya, kayak gitu. Jadi potensi dirinya bisa nggak terpancar, dan akhirnya kalau potensi dirinya mandek ya kita menjadi tidak produktif di dalam keseharian, karena biasa kan potensi diri kita gunakan untuk berkarya, untuk bekerja. Nah, jadi tidak produktif juga. Jadi secara nggak langsung malah kemampuan kita yang nggak bisa kita tunjukin, yang sebenarnya kita punya kelebihan sendiri karena kita udah insecure, jadi kita menutup itu gitu ya kayak dampaknya. Nah kalau untuk misalnya kayak aku insecure gitu Kak, mungkin kayak aduh teman kerja aku kok misalnya lebih hebat, atau oh dia kok ternyata bisa ya mengerjakan sesuatu gitu. Itu ada nggak sih Kak tips atau cara biar kita tuh nggak insecure? Ya, tips yang pertama dulu ya, terkait tadi kan penyebabnya bisa karena masa lalu. Kita perlu ingat
bahwa apapun yang terjadi di masa lalu itu tidak mendefinisikan diri kita. Bahwa apa yang terjadi di masa lalu sampai detik ini itu adalah proses belajar kita. Yang dimana yang namanya proses belajar, ada salah, ada keliru, ada gagal, itu hal biasa banget Mia. Orang perlu untuk mengalami kegagalan untuk dia paham mana yang benar, mana yang sukses gitu. Jadi itu bagian dari proses. Yang namanya proses itu bukan hasil final. Jadi tidak mendefinisikan diri kita. Itu yang pertama kita harus ingat, kegagalan di masa lalu itu adalah proses pembelajaran nih untuk saya. Itu bukan mendefinisikan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, caranya, tipsnya adalah yaitu segala hal kegagalan atau hal yang kurang di diri kita, kayak tadi Mia bilang, kok orang bisa ya begini, kok orang bisa ya begitu. Segala hal itu semuanya sebenarnya bisa dilatih kok. Apapun itu gitu, terkait keterampilan ataupun skill diri ataupun penampilan pun itu bisa dilatih dan diimprove gitu, dikembangkan. Jadi tinggal kita fokus jangan ke aduh kok dia bisa begini, dia bisa begitu, tapi gimana caranya ya saya supaya bisa mendekati dia gitu. Berarti mesti melatih apa dari skill. Kalau terkait fisik ya udah berarti mesti mungkin insecure sama yang langsing, ya udah olahraga, diet, makan yang sehat gitu kan, diet sehat. Terus kalau misalnya dia terlihat lebih pintar, ya kita tambah belajarnya. Dia terlihat lebih bersih, kita merawat diri. Kan jadi fokus ke solusinya. Jangan fokus ke saya begini, dia begitu. Nah, seperti itu. Ya, itu. Dan yang tadi kan bahwa kegagalan masa lalu tidak mendefinisikan diri kita. Yang kedua, semua hal itu bisa dilatih dan dikembangkan. Yang ketiga adalah bahwa setiap orang yaitu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Jadi apa yang dia punya mungkin saya nggak punya, tapi apa yang saya punya juga belum tentu dia punya gitu. Itu perlu diingat tuh gitu. Itu aku garis bawahin tuh Kak, yang tadi Kak Friska bilang, sesuatu yang udah terjadi ya udah gitu ya. Kita jangan fokus sama kita nih kok kayak gini sih, dia kok kayak gitu sih, kok gue mungkin terlalu ini ya, atau mungkin kok kulit gue terlalu, maksudnya nggak glowing, atau kayak aduh rambutnya kok keriting atau apa. Jangan fokus ke masalahnya ya Kak, tapi fokus ke tujuannya, solusinya gitu. Jadi jangan ke masalah tapi ke solusinya gitu. Nah, untuk cara mencegah nih Kak, mencegah biar kita tuh nggak insecure, ada nggak Kak cara-cara mencegah? Yang pertama kita fokus ke kelebihan diri kita. Kita coba walaupun ini mungkin nggak gampang ya untuk prakteknya ketika kita banyak kegagalan atau banyak tekanan, tapi coba kita, ini seperti biasa sih, saya pasti sangat menghimbau dulu untuk tenang dulu dan berpikir positif gitu terhadap diri kita. Jadi kita harus tenang dulu, jangan riweh sama aduh orang begini orang gitu. Kita tenang. Nah, ketika kita sudah tenang, kita coba berpikir positif mengenai apa aja ya potensi diri saya yang saya miliki, hal-hal positif apa aja di diri saya yang saya bisa kembangkan ya sih, sehingga ini menjadi nilai tambah bagi saya gitu dibandingkan dengan orang lain. Jadi kita harus mengenali diri kita sendiri dulu Mia. Gitu, bahwa kita lebih di sini, kita kurang di sini. Nah, ketika kita sudah mengenali diri kita, kita paham nih kelebihan kekurangan diri kita. Yang kelebihan kita maksimalin lagi, yang kekurangan ya kita latih, kita kembangkan gitu supaya at least menjadi standar gitu, nggak kurang lagi gitu, diimprove gitu. Yang udah jadi kelebihan kita, itu kita optimalkan. Iya, benar. Oke. Ya, berpikir tenang dulu, terus positif juga. Kita cari tahu dulu nih kelebihannya kita. Jangan, kadang tuh manusia maksud saya kadang kita tuh selalu mencari apa sih kekurangan diri kita dibanding kelebihan kita, sehingga kelebihan kita tuh sebenarnya tuh yang sangat luar biasa jadi tertutup karena kita mikirin kekurangannya kita, mikirin negatifnya kita, mikirin apa yang nggak ada di diri kita, jadi membuat kelebihan kita jadi tertutup gitu ya Kak. Iya benar, jadi coba latih untuk mikirin ke positifnya, bersikap adil lah ke diri kita, karena kalau bukan kita yang mau sayang-sayangin diri kita atau bersikap adil ke diri kita ya siapa lagi gitu kan. Jadi kalau biasa kita fokus ke yang negatif terhadap diri kita, coba sekali-sekali ayo dong, apa sih yang positif dari diri saya? Masa mikirannya negatif mulu ke diri sendiri, kesian amat. Kesian diri kita gitu ya.
Bener. Kadang kita pikirnya tuh semua orang harus mencintai kita, tapi diri kita sendiri kadang nggak mencintai diri kita, bener ya Lupa. kan? Nah, Lupa mencintai diri sendiri. Itu gimana? Gimana orang mau mencintai diri kita kalau kita sendiri aja nggak mencintai diri kita sendiri gitu. oke. Kak, ini ada beberapa pertanyaan dari Healthizen, salah satunya, Kak, kan banyak yang bilang jangan insecure, tapi gimana kalau ada orang lain, kayak kasus yang viral itu, Kak, yang orang terlalu pede malah bikin polusi visual itu, Kak? Ya ini kasus yang dia komentarin orang di gym itu ya. Iya, kayaknya. Iya, jadi dia komentarin kondisi fisik seseorang di gym, terus dia menghina gitu, katanya polusi visual, kok ke gym pakai baju yang minim padahal badannya nggak oke. Kurang lebih sih kayak gitu, kayak yang kemarin saya baca. Kalau ada orang yang seperti itu, nah itu. Yang pertama-tama, yang tadi ya, ketika mungkin kita jadi korban, kita mendapat kritik bahwa misalnya, Friska pede banget sih ke gym pakai celana ketat pendek, padahal misalnya kalau yang kemarin saya baca bagian tertentunya tuh agak hitam dan kayaknya kemana-mana gitu lemaknya. Ya sudah, dari sisi situ kita bersikap tenang dulu, dan kemudian kita coba berpikir positif, ya ambil positifnya. Oh mungkin ya sudah, ini masukan nih untuk diri saya bahwa sekarang saya begini keadaannya, ya sudah, saya tinggal gimana caranya saya lebih rajin olahraga, menjaga pola makan supaya next time, dan menjaga pola kebersihan supaya ya badan saya lebih bersih, kemudian lemaknya juga berkurang. Tapi bahwa kita mendapat kritik itu jangan berlarut-larut, aduh saya dikritik, aduh saya dihina, aduh saya dapat, tapi lebih ke oh ini masukan nih buat saya. Karena kalau tanpa kritik, tanpa nih orang mengkritik saya nggak tahu nih kondisi saya ternyata lagi nggak oke. Jadi kita berusaha lihat ke sisi positifnya gitu. Memang ini nggak gampang, makanya tadi butuh tenang dulu. Nah, itu susah banget Gitu. sih. Iya, itu nggak gampang memang. Saya pun kalau dapat kritik pasti ada, aduh, rasanya gimana dulu. Tapi ya nggak apa-apa. Sesudah merasa gitu, ya udah. Terus itu udah terjadi, ya memang gitu. Mau gimana? Jadi ya udah deh, fokus untuk mengimprove supaya di kemudian hari kita nggak mendapat kritik yang serupa lagi. Gitu. Fokusnya ke situ, dialihkan Fokus fokusnya. ke situ. Jangan ketika Iya. kita menerima kritik, terus kita mikirin terus, yang jadinya overthinking lagi ya, Kak, ujung-ujungnya ya. Iya, jangan fokus ke kritiknya, tapi ke gimana nih supaya kritik ini tidak terulang lagi di masa depan, gitu. Oke. Next ya, Kak ya. Ini ada pertanyaan lagi nih, Kak. Bentar. Insecure ada hal baiknya nggak sih, Kak? Soalnya kan kalau terlalu percaya diri, apakah bagus, Kak? Nah, pertanyaannya bagus nih. Jadi, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Insecure itu kan sudah mengarah terhadap perasaan tidak aman secara berlebihan. Jadi ya udah nggak oke. Karena yang tadi menyebabkan potensi diri kita tertutup, nggak terpancar, menyebabkan kita tidak produktif, nggak percaya diri, nggak berdaya segala macam. Tapi ya itu, kalau terlalu percaya diri juga ya tidak oke. Karena kita jadi meremehkan hal-hal, kita jadi mungkin nggak melakukan persiapan atau nggak maksimal dalam melakukan segala sesuatu. Jadi ya tempatkan semua itu pada porsinya. Jangan insecure, jangan terlalu percaya diri, seimbang. Makanya Tuhan tuh adil. Makanya gini, ketika kita mendapat kritik harusnya kita bersyukur loh. Karena mungkin kita udah terlalu percaya diri atau kita sudah berada di zona nyaman, merasa nih semua udah oke. Nah makanya ketika yang di atas tahu, oh kamu butuh improve, ya dikasihlah orang-orang yang mengkritik supaya kita jangan jatuh atau merasa terlalu jauh kan. Jangan terlena dengan kepercayaan diri yang berlebihan itu. Makanya Tuhan imbangi, nih kasih kritik dikit deh biar kamu improve lagi gitu, berkembang lagi. Gitu. Tinggal gimana kita menyikapi dari hal-hal tersebut gitu. Kalau kita menyikapi yang positif, kritik itu jadi berdampak positif ya. Kalau kita menyikapi secara negatif dan tadi berlarut-larut, fokus ke kritiknya itu, kritiknya jadi berdampak negatif. Semua tergantung ke kita lagi. Gimana kita menyikapi hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Gitu. Setuju sih, Kak. Itu aku setuju banget tuh. Kadang kita tuh mikirnya kayak kita udah sempurna tanpa kita tahu sebenarnya kita tuh punya kekurangan. Nah, ketika ada orang lain mengkritik,
sebenarnya itu satu cara, ya benar sih Tuhan kasih tahu ke kita bahwa kita sebenarnya ada kekurangan. Jangan terlalu percaya diri dengan diri kita, tapi jangan terlalu juga merendahkan diri kita. Ya. Maksudnya tuh kayak terlalu nggak percaya diri juga. Terlalu percaya diri nggak baik, tapi terlalu nggak percaya diri juga nggak baik. Jadi harus seimbang gitu ya kayak. Oke deh. Di nextnya nih Kak, ada dari Karian.eng. Kak, insecure dengan trauma bisa terhubung nggak? Kayak masa lalu dengan broken home. Jadi insecure dalam hubungan. Ya. Terima kasih pertanyaannya Rian. Ini bisa banget. Yang tadi saya bilang penyebab insecure yang pertama itu pengalaman negatif di masa lalu. Itu bisa juga terkait dengan trauma atau misalnya ya broken home gitu. Itu kan pengalaman negatif tuh di masa lalu. Yang mungkin dari kondisi broken home akhirnya merasakan dampak-dampak negatif yang terlalu berat, terlalu menekan, akhirnya untuk melangkah ke hubungan di masa sekarang jadinya takut, masih trauma dengan dampak negatif yang ditimbulkan dari broken home di masa lalu itu. Gitu, itu bisa jadi. Makanya yang tadi, tipsnya gimana dengan kasus yang seperti ini? Pahami bahwa apa yang terjadi di masa lalu itu proses pembelajaran dan tidak mendefinisikan kita. Jadi dari pengalaman broken home itu belajarlah supaya kedepannya tidak terjadi lagi hal yang serupa dan bahwa hal tersebut yaitu proses pembelajaran itu bukan mendefinisikan kita karena hidup ini masih berjalan terus kok ke depan masih panjang jadi kita definisinya apa itu masih bisa berubah itu di masa depan tergantung gimana sikap kita gitu. Benar. Jadi jangan terlalu terpaku atau fokus sama masa lalu kita mungkin nggak baik atau dari orang lain di sekitar kita. Tapi kan kedepannya kan kita yang menentukan, gitu. Kita masih bisa berubah. Jangan karena sesuatu hal yang terjadi di masa lalu jadi menentukan kita di masa yang depan. Betul ya Kak ya? Betul banget nih ya. Oke nih Kak, ada satu pertanyaan lagi nih Kak. Dari Damararia. Kak, tapi kan kita harus tetap tahu kekurangan kita ya Kak. Apa itu disebut insecure? Wah, bagus nih pertanyaannya nih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Nah, beda dong. Ini beda. Ketika kita memahami kekurangan dengan kita menjudge diri kita kurang, itu beda banget. Kalau kita memahami kekurangan kita, itu berarti ya realita fakta gitu. Dan kita menyadari dengan kesadaran dan dengan pikiran yang jernih dengan akal sehat, oh iya kita kekurangannya ini. Jadi kita tahulah bahwa yang tadi kita mengenali diri kita, kelebihannya Friska itu apa, kekurangannya Friska itu apa, saya tahu persis gitu. Nah, tapi kalau insecure itu lebih ke sebenarnya kita nggak, kalau insecure itu bahkan kita meragukan kelebihan kita gitu. Yang kekurangan ya memang itu kekurangan, tapi kalau kita masuk ke fase insecure itu sampai bisa dikatakan ya kelebihan kita pun kita tidak menghargai, malah kita meragukan, kita mempertanyakan, kita tidak percaya sama kemampuan kita sendiri. Iya gitu. Jadi beda ya kalau kita menyadari kekurangan dengan insecure itu beda banget gitu. Oke. Ada pepatah yang bilang ya kayak banyakin bersyukur, jangan selalu insecure gitu ya Kak. Jadi syukurin apa yang kita punya, kelebihan kita. Jangan kayak sebenarnya kita punya kelebihan tapi karena kitanya nggak percaya diri, karena kitanya takut, jadi kelebihan itu ya kita ragukan diri kita sendiri gitu ya Pak. Harusnya kelebihan itu kita optimalkan biar jadi sesuatu nilai yang ada di diri kita gitu. Walaupun kita punya kekurangan, baik itu dari fisik ataupun dari sikap ataupun dari kemampuan, sebenarnya masih bisa diubah. Dan sebenarnya kalau dari penampilan itu relatif ya Kak, bener ya Kak ya. Jadi jangan kayak, misalnya kayak aku nih, pipi aku kok cabi gitu, terus jadinya insecure gitu kan, jadinya kayak nggak percaya diri gitu. Itu jangan seperti itu, karena kan setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Atau misalnya kayak, rambut aku keriting gitu, terus jadinya nggak pede atau gimana segala macam. Tapi kan padahal sebenarnya kan penampilan itu kan cantik atau enggaknya kan ya relatif ya Kak, bener ya. Jadi gimana caranya tuh kita nunjukin kelebihan kita. Betul. Penampilan fisik itu benar-benar relatif nih. Kalau kamu mau tahu, ini kan rambut saya lurus banget nih. Ini emang manusia ya, nggak? Ini saya tuh di dalam tuh saya keritingin, yang pakai catat benteng gitu. Jadi ini saya lahir dikasih lurus banget, saya keritingin. Ibu saya agak keriting, lah dia dicatok-catok sampai kalau saya iya.
Saya sama ibu saya suka kayak bercanda, ih kamu gimana sih mama dilurusin, kamu malah dikeritingin. Jadi memang manusia ya begitu. Yang penting sih intinya ya udah pede aja gitu, jangan aduh kayak misalnya aduh kulit saya hitam gitu kan, aduh kok yang lainnya putih gitu terus jadi minder, padahal kan hitam itu juga eksotis ya kak, bener nggak sih, Iya, itu cantik kalau gitu. juga apa seksi kan, iya eksotik itu. Oke. Iya, malah bule-bule kan sengaja berjemur biar apa? Biar hitam, biar gelap kan kulitnya gitu. Gitu biar seksi gitu, jadi Iya, ya udah syukurin aja apa yang dari dalam tubuh kita, apa yang ada di kita, jangan terpaku ya, sama orang lain. Mungkin bisa jadi kekurangan kita itu sebenarnya kelebihan di mata orang lain ya kak, bener nggak sih kak? betul. Benar, benar. Benar banget. Iya deh kalau gitu. Coba aku lihat lagi. Oke, pertanyaannya udah sih Kak. Dari beberapa healthizen, mungkin ada tips-tips ya nggak nih Kak? Mungkin buat para healthizen nih, biar mereka nggak insecure lagi. Tips Biar nggak atau insecure kata-kata lagi. motivasi. Ya. Tipsnya nih teman-teman, jadi yang pertama tadi ya, please kenali diri kalian sendiri. Terutama, dua-duanya sih. Terutama, tapi ini berhubung kita bahas tentang insecure, terutama kemampuan kalian, potensi diri kalian, kelebihan kalian. Nah, ketika kalian sudah paham, oh ini kelebihan diri saya, nah kalian maksimalkan, optimalkan. Caranya gimana? Ikut pelatihan apa kek? Atau untuk badan ya beli skincare yang cocok kek, mulai merawat diri kek, belajar tentang hal yang lebih dalam lagi terkait kelebihan kalian supaya kalian makin mateng di kelebihan diri itu, di potensi itu, dan kalian akhirnya paham gitu bahwa oh ini kelebihan diri saya. Ketika kalian keluar, kalian nggak malu, nggak minder, karena ketika orang menawarkan misalnya oh saya jago masak, nah saya juga bisa bilang saya jago nyanyi, nah gitu. Iya, Jadi benar. karena saya paham, saya sudah les nyanyi, saya sudah belajar tiap hari, saya mengasah ini gitu sampai ini benar-benar matang dan tajam gitu. Jadi tipsnya kenali diri kalian, potensi diri, dan asah itu setajam mungkin supaya kalian pun jadi lebih pede ketika ketemu dengan orang lain. Kak, ada yang komen sih dari Hendy Subakti. Kak, ada tips nggak Kak untuk membantu orang-orang yang insecure agar mereka lebih terbuka, dalam artian terbuka dengan apa yang dia miliki, baik itu kekurangan dan kelebihan, agar tidak terus-terusan merasa insecure? Ya, sebenarnya balik lagi ke tadi ya kayak pahami diri kita itu sendiri ya. Seperti apa? Pahami diri dan nggak usah malu dengan kekurangan kita, karena itu yang tadi, konsep yang tadi, setiap orang tuh punya kelebihan dan kekurangan masing-masing loh. Nggak ada orang yang perfect semua. Bahkan misalnya siapa sih idola kalian, itu pasti punya kekurangan. Jadi nggak perlu malu gitu ketika kita memiliki kekurangan, ya itu karena kita manusia, itu manusiawi. Kekurangan itu manusiawi sekali gitu, jadi nggak perlu dibawa malu atau insecure gitu. Karena setiap orang balik lagi pasti punya kekurangannya masing-masing. Cuman kadang kita mikirnya tuh, kita tuh selalu berpikiran orang lain tuh dia punya kelebihan ini loh, dia punya kelebihan itu loh. Sebenarnya mereka pun punya kekurangan, tapi gimana caranya mereka mengemas kekurangan mereka itu, ya udah diperbaiki jadi kelebihan mereka, atau mereka mengoptimalkan kelebihannya mereka. Cuman mungkin dari sisi kitanya yang selalu ya selalu negatif gitu. Intinya ya balik lagi ke diri kita sendirinya seperti apa ya kayak. Benar. Oke deh Kak, ini penjelasannya udah sangat padat, jelas banget sih. Mungkin setelah live ini, para healthizen nih yang udah mungkin nyimak dari awal sampai akhir, atau mungkin dari pertengahan sampai akhir, mulai saat ini nggak boleh lagi yang namanya insecure. Harus bersyukur, harus pahami diri sendiri. Jangan selalu melihat kekurangan kita, tapi kita tunjukin apa yang menjadi kelebihan kita. Gitu. Bisa jadi kekurangan kita itu kekurangan kita itu suatu kelebihan yang orang lain pengen, gitu ya Kak. Iya. Oke deh Kak, mungkin cukup di sini aja, sampai di sini nih Kak. Terima kasih banyak buat Kak Friska nih, udah meluangkan waktunya untuk live bersama Seni Sehat yang kedua kali ya Kak ya. Iya, udah yang kedua. Kedua kalinya, memberikan tips-tipsnya juga sangat bermanfaat banget buat healthizen, buat Seni Sehat, buat aku juga terutama gitu. Buat healthizen juga terima kasih banyak. Oke, buat healthizen juga terima kasih banyak nih. Karena mungkin udah ikut join, udah tanya-tanya mengenai insecure, dan udah jelas banget ya tadi yang udah dijelasin sama Kak Friska.
Ya. Oke deh Kak, terima kasih banyak sekali lagi. Selamat siang Kak Terima kasih Priska. semuanya. Ya, happy Iya. weekend. Ya, happy weekend. Selalu Udah. penutupan ini. Bye bye.